Episode 20. Daniyah memasuki kamar, disusul oleh Han di belakangnya. Kemana dia? Tadi kan dia duduk di sofa. Ya ampun, apa itu? Dia benar-benar berakting seperti orang sakit sungguhan. Wah, aku sampai kehilangan kata-kata. Saga duduk bersandar di atas tempat tidur. Dia meluruskan kaki sambil melihat HP. Dari mana saja kamu? Sudah kubilang aku sakit masih saja pergi lama-lama. Langsung mencecar. Setelah melihat Daniyah mendekat. Maaf tuan, saya menunggu sarapan Anda. Kalau sakit kenapa masih semenjengkelkan ini? Sepertinya tenagamu sama sekali tidak berkurang. Apa Anda baik-baik saja tuan muda? Apa saya perlu siapkan pesawat untuk check up di negara XXX? Daniyah menutup mulutnya hampir saja keceplosan tertawa. Tapi sialnya kedua orang itu mendengar dan menoleh bersamaan ke arahnya. Kau menertawakanku? Saga menuding dengan sorot mata kesal. Tidak tuan, mana saya berani menertawakan Anda. Tapi kalian benar-benar lucu sih. Lagi main drama ya? Duduk. Saga menarik kakinya agar ada tempat Daniyah duduk di tempat tidur. Gadis itu menurut. Setelah dia duduk tiba-tiba Saga menarik kakinya dan meletakkannya di pangkuan Daniyah. Gadis itu terkejut. Apalagi Han yang berdiri di sampingnya. Tuan Saga bahkan membiarkan Nona Daniyah menyentuh kakinya. Sepertinya sekarang dia sudah mulai meyakini fakta yang dia kumpulkan. Kalau Saga sudah mulai membuka hatinya pada Daniyah. Kakiku sakit. Apa-apaan dia ini? Daniyah tertawa dalam hatinya. Saya akan menghubungi Dokter Harun untuk memeriksa Anda. Apa tuan muda tidak butuh perawat? Han berkata lagi. Aku kan sudah ada dia. Tunjuk Saga dengan ekor matanya sambil menyeringai licik. Daniyah merinding melihat senyuman itu. Baik. Ketukan pintu terdengar. Lalu Pak Mun muncul dengan membawa nampan berisi makanan. Han memberi instruksi untuk memanggil dokter keluarga. Pak Mun menganggukkan kepala lalu permisi keluar. Han menyerahkan mangkok berisi bubur ke depan Daniyah yang sedang memijat kaki Saga. Gadis itu tersenyum pada Han. Mengatakan kalau tangannya sedang sibuk bekerja. Tapi Saga malah mengangkat kakinya. Menekuk. Lalu memindahkannya ke belakang tubuh Daniyah. Sekarang tangan Anda menganggur kan? Begitu sorot mata yang diberikan Han. Membuat Daniyah kalah lagi. Dia menerima mangkok berisi bubur dengan kedua tangannya. Masih sambil tersenyum. Palsu. Kenapa aku harus melakukan hal seperti ini sih? Kau mau membakar mulutku? Saga berteriak kesal. Maaf tuan. Aku kan tidak tahu kalau ini masih panas. Tapi meniup makanan panas juga kan tidak boleh. Gumam-gumam pelan. Anda kan bisa menempelkan di bibir Anda untuk mengetes apakah buburnya sudah dingin atau belum. Han dengan santainya memberi ide gila. Jangan memberi ide aneh-aneh sialan, itu kan namanya ciuman. Kemarin aku sudah menghisap bekas sedotan dia. Sekarang ini lagi. Daniyah melirik Saga. Laki-laki itu juga tidak memberi reaksi apa-apa. Akhirnya dia benar-benar menempelkan sendok berisi bubur ke bibirnya. Au, panas. Ternyata dia ingin membakar bibirku. Dasar sialan. Tertawa lagi. Setelah memastikan bubur di sendok tidak panas, Daniyah mulai menyuapkan ke mulut Saga. Sambil sekretaris Han memberikan laporan pagi. Hari ini Nona Helena akan sampai di tanah air. Apa tuan muda mau saya membawanya kemari? Mendengar nama Helena disebut, Daniyah refleks melirik Han.
Yang dilirik memberikan sorot mata tidak suka. Aku akan bertemu dengannya di galeri besok. Saga menjawab sambil mengunyah bubur. Baik Tuan Muda. Ini pakaian yang Anda minta untuk Nona Daniah. Han menyerahkan tas yang ada di dekat kakinya. Aku. Kenapa? Daniah menerima tas yang diberikan Han. Dia melihat isinya sekilas. Karena bubur di sendoknya sudah mulai dingin. Ia suapi lagi Saga. Nona akan menemani Tuan Muda besok ke galeri? Kenapa? Bingung kan? Kenapa dia harus pergi menemani Saga? Ke galeri lagi? Karena aku bilang begitu. Kenapa? Mau membantah? Ya, sang raja sudah memberikan titah yang tidak bisa dibantah. Tentu saja tidak Tuan. Saya menerima pakaian ini dengan penuh terima kasih dan akan pergi kemanapun Anda memintanya. Menyuapi lagi, sampai habis. Dengan perasaan dongkol tapi wajah tetap tersenyum secerah matahari pagi. Ketukan dari pintu terdengar. Disusul suara Pak Mun. Tuan Muda, saya membawa Dokter Harun. Masuklah. Han yang menjawab. Seorang dokter muda masuk disusul oleh Pak Mun. Dia langsung mendekat ke arah tempat tidur. Meletakkan tasnya di samping Saga. Ada apa ini Saga? Kau bisa sakit juga. Lagi-lagi Daniah ingin sekali tertawa terbahak-bahak. Dokter juga tahu kan kalau penyakit tidak akan menghampiri tubuh iblis. Lalu dia melakukan pemeriksaan layaknya dokter sungguhan. Memeriksa denyut nadi, mata, tekanan darah dan suhu tubuh. Tuan Saga sakit apa dok? Daniah seperti bocah yang penasaran mendekati dokter. Laki-laki itu menoleh. Seperti merasa terkejut. Kenapa ada dirinya di sana? Tidak apa-apa Nona. Saga hanya perlu istirahat. Hei, kalau aku bilang aku sakit artinya aku sakit. Pasien galak mendengar diagnosa dokter. Iya, kamu sedang sakit. Sudah sarapan? Dokter muda itu mengalah. Karena tahu dia yang waras. Nona apakah Anda bisa mengambilkan air? Supaya Saga bisa minum obat. Dokter Harun mengedipkan mata pada Daniah. Gadis itu terkejut dan menjawab spontan. Iya. Baik, Pak Mun belum membawa botol minum ke atas ya. Membuat gadis itu keluar untuk mengambilnya dari dapur. Di dapur tentu saja dia tidak mudah begitu saja lepas dari berondongan ibu mertua dan adik iparnya. Yang penasaran dengan kondisi Saga. Sementara di dalam kamar. Kenapa ini? Kamu sedang main dokter-dokteran? Harun tertawa terbahak. Enyah kau. Han bawa dokter sialan ini keluar. Han masih berdiri diam. Karena tahu perkataan Saga tidak serius. Dokter Harun termasuk teman dekat Saga. Yang bisa bicara layaknya teman padanya. Dia istrimu kan? Tanyanya lagi. Wah. Pergi sana. Saga mengusir lagi. Tapi kamu tahu kan Helena hari ini kembali? Kamu pura-pura sakit biar nggak ketemu dia. Ternyata itu alasannya dia pura-pura sakit. Supaya tidak perlu bertemu dengan cintanya. Tapi kenapa? Bukankah seharusnya dia senang karena kekasihnya kembali? Mereka menghentikan pembicaraan saat Daniah datang dengan membawa sebotol air. Saling pandang. Menduga-duga apa Daniah mendengar kalimat yang baru diucapkan Dokter Harun. Saga sedang menyelesaikan pekerjaan di ruang kerjanya. Presdir Antarna Group walaupun sakit tetap harus bekerjakan. Apalagi sakit yang dibuat-buat. Bersama sekretaris Han yang aneh itu. Sementara Daniah tetap berada di kamarnya. Dia sedang tiduran di sofa.
berpikir dan mencoba menemukan titik terang masalahnya. Kenapa Han itu tidak senang kalau aku bertanya tentang Helena? Gadis itu kan wanita yang disukai Tuan Saga. Seharusnya dia juga suka dong kalau gadis itu kembali dan membuat Tuan Saga bahagia. Karena memikirkan masalah ini aku nyaris lupa lagi menghubungi Tika. Urusan toko dulu, mumpung Raja Zalim itu sedang tidak ada. Hubungan tersambung. Halo Tika, Dania senang. Akhirnya bicara dengan manusia normal. Mbak Nia nggak ke toko hari ini? Iya, kamu bisa handle semua kan? Maaf ya aku nggak bisa ke toko hari ini. Kenapa Mbak? Suamiku sakit. Apa? Tuan Saga sakit. Kok bisa? Lihat kan? Lihat. Manusia normal pasti akan bicara begini. Dia kan manusia Tika. Kata Dania sok-sokan begitu bijak. Padahal pikirannya juga sama. Konveksi sudah menghubungi belum? Soal baju anak yang terakhir. Sudah Mbak. Aku kirim via chat ya jumlah yang mesti ditransfer. Nanti Mbak Nia konfirmasi kalau sudah. Oke Tika. Makasih ya. Maaf membuatmu mengerjakan semuanya. Dania sudah ingin menyudahi panggilan. Apa? Terkejut dengan info yang diberikan Tika barusan. Iya Mbak, ini semua barangnya sudah masuk ke dalam toko. Katanya kiriman dari suami Mbak Nia. Kegilaan apalagi sih yang mau kau buat? Ya udah biar aja ya Tika. Nanti kalau Mbak sudah ke toko baru diatur. Kalian jangan lupa makan siang ya. Ketukan di pintu membuat Dania segera mengakhiri panggilan. Sekretaris Han muncul, masih dengan wajah yang sulit ditebak suasana hatinya. Nona, Tuan muda ingin makan buah. Langsung memberikan info jelas. Sekretaris Han, apa kamu yang mengirim semua barang-barang itu ke toko? Dania tidak menjawab perkataan Han. Malah balik bertanya dengan nada kesal. Iya, apa? Hanya menjawab dengan satu kata. Memang aku memintanya? Rasanya kali ini dia benar-benar kesal. Situasi ini sungguh di luar dugaannya. Karena dia pikir Tuan Saga tidak akan ikut campur sama sekali dengan pekerjaannya. Ya, ini pekerjaan tidak penting. Omsetnya juga tidaklah terlalu besar. Bahkan Dania tahu, dia bisa menggunakan kartu yang diberikan Saga lebih besar dari omset bulanannya. Tapi toko ini adalah hidupnya. Satu-satunya pegangannya kalau dia harus terusir dari rumah ini nanti. Itu perintah dari Tuan Muda. Saya hanya menjalankan perintahnya. Baik, aku tahu Anda hanya menjalankan perintah. Tapi bukankah Anda bisa bicara dengan Tuan Saga? Toko saya itu sudah sempit dan banyak stok barang. Tidak akan bisa muat untuk ditambah benda-benda seperti itu. Apa Anda mau saya pindahkan ke tempat yang lebih luas? Tidak, bukan seperti itu. Ini adalah pekerjaanku. Tuan Saga sudah mengatakan kalau dia tidak peduli dengan pekerjaan atau apapun yang aku lakukan. Jadi bisakah tolong jangan mengusik pekerjaanku? Biarkan aku menjalankan pekerjaanku tanpa campur tangan kalian. Kenapa? Kenapa apanya? Dania gusar bertanya. Han diam tidak menjawab. Dia hanya melihat Dania lekat. Kenapa? Anda ingin lari dari Tuan Saga suatu hari nanti? Silahkan turun Nona. Tuan Muda menunggu Anda. Karena Dania tidak memberikan pertanyaan lagi, Han meminta Dania segera turun. Minggir. Dania mendorong tubuh Han yang tidak bergeming dengan tenaganya. Kau tidak punya hati nurani ya? Selain berurusan dengan Tuan Saga. Mendengar ucapan Dania, Han tetap tidak bergeming. Apa yang kau lakukan? Kenapa lama sekali?
Sudah selesai menandatangani dokumen. Sudah merasa kesal menunggu? Maaf Tuan. Daniah membawa nampan berisi buah. Mendekat. Sementara Han juga mengikutinya masuk ke dalam ruangan kerja. Kau kesal sekali sepertinya. Han bicara apa padamu? Saga seperti bisa membaca aura di wajah Daniah. Apalagi gadis itu melengos ketika Han masuk ke dalam ruangan. Saya, tidak Tuan. Saya hanya berterima kasih karena dia sudah mengirim barang-barang ke toko saya. Barang tidak berguna. Gumam-gumam. Kau suka? Malah Saga yang merasa antusias. Iya, suka kepalamu, memang tokoku mega ruko. Tokoku itu cuma ruko kecil 2 lantai. Kenapa bengong? Suapi aku. Menunjuk buah di tangan Daniah. Baik Tuan. Selesai makan buah masih minta disuapi makan siang juga. Setelah melayani Saga, Daniah pergi ke dapur untuk makan. Dia harus mengumpulkan tenaga ekstra untuk dikerjaikan. Apalagi pria gila yang pura-pura sakit itu semakin menjadi. Di dapur dia bertemu ibu mertua. Wajahnya masih terlihat khawatir. Apa Saga sudah baik-baik saja? Iya Bu. Dia sudah sehat walafiat. Sudah makan siang banyak. Apa kamu merawatnya dengan baik? Iya Bu. Saya merawatnya dengan baik. Memang apalagi yang bisa kulakukan? Aku merawatnya dengan sangat baik sekali. Di saat itu muncul Jenika turun dari tangga. Dia menyodorkan HP di tangannya untuk dilihat ibunya. Ibu Kak Helena pulang hari ini ke tanah air. Benarkan, ibu mertua juga sangat antusias. Dia melirik Daniah, tersenyum kecut, lalu berjalan duduk di ruang keluarga. Iya Bu. Dia mau hadir di pembukaan galeri? Jenika berteriak lagi. Itu kan acara besok ya? Aku disuruh datang bersama Tuan Saga. Jen memanggil adik ipar dengan lembut. Apa? Menjawab kesal. Helena itu seperti apa? Kenapa? Kau iri karena dia wanita yang dicintai Kak Saga. Hehe. Iya. Apa kamu tahu kenapa dulu dia pergi dan meninggalkan kakakmu? Karena dia ingin mengejar mimpinya sebagai pelukis. Dia ingin dikenal sebagai dirinya bukan sebagai kekasih Kak Saga. Wah, dia gadis yang luar biasa ya. Apanya yang luar biasa? Gadis itu sudah meninggalkan tuan muda tanpa izin. Bukankah saya sudah berpesan kepada Nona Jenika untuk tidak membahas masalah Nona Helena secara terbuka di rumah ini? Han muncul seperti hantu mengagetkan semua. Maaf. Maafkan aku. Soalnya kakak ipar yang bertanya. Jenika lari meninggalkan Han dan Daniah. Menyelamatkan diri? Kenapa? Aku kan hanya bertanya. Aku tidak bertanya padamu karena kamu tidak mau menjawabkan. Kenapa Anda ingin tahu tentang Nona Helena? Tidak apa-apa. Aku hanya penasaran tentang wanita yang dicintai Tuan Saga. Han menyeringai. Sekretaris Han, kenapa sepertinya Anda tidak menyukai Helena? Bukankah dia wanita yang dicintai Tuan Saga? Kenapa saya harus menyukai wanita yang sudah membuat Tuan Saga terluka? Daniah merinding dengan jawaban Han. Apa ini? Apa ini sejenis penyakit seperti brother kompleks? Ini kan namanya sekretaris kompleks. Apa Anda pikir setelah mempertemukan Nona Helena, Anda bisa lari dari Tuan Saga? Maafkan saya Nona Daniah, karena sepertinya nama Anda sudah mulai terukir di hati Tuan Saga. Jadi kali ini, saya akan memastikan Anda tidak bisa melukai Tuan Saga untuk kedua kalinya. Han,